saatnya milenial berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat milenial, bersama saya MC Aditya Wahyu Ferdiansyah bersama Kak Rafida, pelukis handal di Kota Kudus. Oke, saya sekarang kali ini saya mau tanya-tanya mengenai Kak Rafida mengenai melukis. Nah, awal melukis Kak Rafida itu dari kapan dan kenapa kok memilih melukis? Untuk pertama kali melukis sih dari kuliah ya. Dari Waktu itu ada mata kuliah yang mewajibkan mahasiswanya untuk mengumpulkan tugas melukis di atas kanvas. Jadi itu pertama kali nyobain melukis di atas kanvas. Setelah itu lebih ke mandala dan doodle art tadi gitu. Tapi kalau untuk fokus untuk melukis akrilik di atas kanvas lagi terus bikin konten itu sekitar pertengahan 2020-an. Pertengahan Iya, 2020-an. Apakah sebelumnya itu disetujui sama orang tua apa dilarang kayak mengenai hobi Kak Rafida itu? Kalau untuk orang tua sih nggak pernah dapet larangan sih, kayak bebas aja untuk ngelakuin apa aja yang disuka, terserah gitu. Nah, dari pertama kali pasti Kak Rafida itu mengenai melukis itu kan agak keteteran. Apa yang mungkin dari Kak Rafida itu mencari tutorial, apakah nyari guru mengenai melukis itu? Kalau sekarang kan udah banyak ya di YouTube juga udah banyak ada. video tutorial melukis gitu. Saya belajar sendiri sih otodidak. Otodidak ya? Iya, dari YouTube, dari Instagram itu kan banyak tutorial ya. Nah, anak-anak sekarang tuh kayak lebih takut dikira plagiat ya daripada ngikutin tutorial yang ada di YouTube. Takutnya niru gitu. Padahal nggak apa-apa gitu. Itu proses untuk nantinya kamu bisa bikin sesuatu yang baru sendiri gitu. Jadi awal-awal itu tiru nggak apa-apa. Sebelumnya apakah Kak Rafida itu pernah hampir putus melukis? Apakah ada kayak saya ini kurang kayak jelek lah? Apakah saya berhenti kayak gitu apa? Ada berpikiran untuk berhenti dari melukis Kak? Kalau ngerasa hasilnya jelek pasti pernah ya. Apalagi ya. waktu awal-awal itu ngerasa kayak kok kurang puas ya gitu. Kayaknya lukisannya gini-gini aja gitu. Pernah, cuman kalau untuk memutuskan untuk berhenti belum pernah, karena emang ngelakuin ini atas dasar suka dan emang hobi ngelukis. Jadi nggak pernah ngerasa harus berhenti gitu. Justru kayak ini jadi ngalihin mood gitu ketika stres sama pekerjaan atau apa, itu jadinya beralih ke ngelukis. Berarti dari Kak Rafida saat kayak mungkin lagi bad mood ataupun stres, mungkin dengan cara melukis ya untuk mengapresiasikan ide-idenya gitu ya. Bener. Jadi dengan melukis itu bisa naikin mood lah gitu. Nah, untuk peralatannya dari melukis itu apa aja Kak yang harus disiapkan kayak gitu Kak? Yang wajib disiapkan pertama ya Kuasnya, cat itu bisa pakai cat akrilik, bisa cat minyak juga, tergantung medianya sih. Bisa cat air, watercolor juga bisa. Terus kanvas, kalau emang pakai catnya yang cat akrilik butuh media kanvas. Terus kayaknya itu sudah cukup untuk ya? mulai. Nah, ini mungkin dari hasil lukisan dari Kak Rafida ya. Yang pertama kira-kira yang mana Kak? Dari lukisan yang pertama ini? Pertama kali dibuat yang ini sih. Yang ini? Iya. Yang ini ya? Yang ini yang pertama kali nyobain ngelukis. Nah, ada kendala gak dari melukis ini Kak? Waktu ini? Waktu nyobain ini juga nggak yakin sebenarnya. Ya sama kayak untuk mulai itu pasti ada keraguan gitu. Cuman waktu itu ya saya nekat aja untuk mulai gitu. Ini lukisan pertama yang saya buat sama kontennya. Kalau yang pertama tadi kan pas kuliah ya, itu kan udah nggak ada tulisannya. Ini yang pertama gitu. Kendalanya pas ngelukis ini di warna sih, kayak masih bingung buat ngeblend warna terus bikin bayangan gitu, masih bingung. Nah, berapa lama nih Kak untuk pembuatan melukis ini nih? Wah, kalau ini nggak pasti ya, jadi tiap lukisan beda-beda waktunya. Terus untuk lama enggaknya tuh mood juga memengaruhin. Kalau mood lukis terus gambarnya juga simpel itu
kayaknya nggak ada 1 jam tuh nggak Nggak ada ada deh. 1 jam. Ya mungkin 30 menit kalau simpel kayak gini bisa 2 video, Video gitu itu ya? bisa 2 lukisan. Gitu. Sebelumnya Kak Rafida kan pernah membuat Mandalika art ya. Ada contohnya nggak maksud kayak itu? Ini contohnya. ini. Jadi ini salah satu contohnya. Ini contohnya ya. Iya. Hmm, Jadi kalau ini itu dia dari Hindu kayak kalau nggak salah dari Hindu ya. Jadi ini ada filosofis tersendiri dan ini untuk terapi art juga gitu, untuk mengatasi kecemasan gitu, depresi juga bisa, stres, jadi bisa ngalihin fokus kita Fokus gitu. Jadi ketika bikin ini itu fokusnya akan teralihkan dan itu bisa melatih kita untuk mengendalikan emosi. Nah, ini juga yang lebih sering saya buat ya sebelum melukis, itu lebih sering bikin ini dan doodle art gitu. Berarti lebih rumit yang mana ini Kak? Dari ini apa yang Lukisan ya. Kalau rumitnya jauh lebih rumit ini. Jadi ya, jadi dengan ukuran yang sama itu tuh bisa 5 kali lebih lama daripada yang painting ya gitu. Karena ini kan detailnya juga kelihatan kan, jadi harus ngisi tiap ruangnya kayak gitu, harus mikirin ya habis ini pakai pattern apa lagi ya gitu. Sedangkan kalau melukis kan dari awal udah jelas, oh saya mau ngelukis ini, udah langsung jadi gitu. Nah biasanya dari Kak Rafida itu nyari referensi itu dari mananya Kak untuk nyari referensi? Kalau itu? cari referensi sekarang udah banyak banget Udah ya. banyak Iya, di YouTube juga bisa. Cuman kalau referensi biasanya terinspirasi dari gambar di Instagram. Iya. Sekarang Reels juga kan. Iya. Nah, untuk dari temen-temen nih kan ada yang ingin mencoba awal melukis. Kira-kira untuk motivasi dari teman-teman yang ingin melukis itu apa buat dari Kak Rafida ini? Kalau motivasinya langsung mulai aja gitu. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah mikirin nanti hasilnya jelek atau nanti gimana gitu, nggak usah. Yang penting mulai aja dulu gitu. Jangan sampai terlalu mikirin hasilnya gimana malah menghambat iya gitu ya? kita jadi nggak mulai-mulai gitu. Jangan sampai seperti itu. Kak Rafida pernah mencoba untuk memberikan sebuah pelatihan kepada teman-teman yang ingin melukis gitu nggak? Apa? Pernah sih, saya kebetulan pernah ngisi pelatihan 2 kali. Yang pertama ngisi pelatihan yang doodle art sama mandala. Terus yang kedua baru aja kemarin itu pelatihan handicraft. Jadi saya jadi tutor untuk painting acrylic painting ya. Nah dari pelatihan itu dari teman-teman untuk komentarnya gimana Kak? Untuk komentar maksudnya apakah kesusahannya maksudnya itu kayak gitu? Iya rata-rata iya kayak pertama kali nyoba kan susah ya gitu. Iya. Dan kebetulan kemarin itu waktu latihan saya udah nyediain kit gitu loh. Ya, jadi udah ada sketsanya, mereka tinggal melukis. Ya sebenarnya kayak masih proses awal aja biar mengenalkan alat-alat dan terbiasa aja dengan melukis. Iya. Untuk melukis itu apakah harus dengan biaya yang mahal Kak? Itu nggak harus, malah saya sarankan untuk yang awal-awal melukis itu pakai cat yang murah dulu nggak apa-apa gitu ya. Kan ada tuh cat yang 7 ribuan atau 8 ribuan per warna, itu bisa buat ngelatih kita nyampur warna, ngebiasain kita dengan peralatan lukis gitu. Iya. Apakah kendala dari melukis ini Kak, yang mandala ini kendalanya yang kalau paling sulit ada nggak kayak kira-kira karya yang paling sulit dan mungkin lama dibuatnya kayak gitu? Pernah sih, kalau pernah bikin ini yang full gitu satu kertas gini ya, itu kendalanya di motif, kayak mikir pakai motif apa lagi di isinya. Ini kan pakai motif apa lagi ya, pakai pattern apa lagi ya kayak gitu. Itu kendalanya di situ, di idenya. Iya. Apakah ada lukisan yang mungkin ataupun mungkin mendapatkan cuan gitu Kak, lukisan kira-kira ada? Kalau lukisan sebenarnya kayak kemarin waktu
di apa pelatihan gitu gitu. banyak yang nanyain dijual atau enggak berapa gitu. Cuman kalau lukisan saya belum pernah menjual itu, menjual ya. paling painting kit tadi Painting gitu. kit Iya. Tapi kalau ini mandala art, doodle art dulu pas kuliah itu udah menghasilkan sih Udah karena menghasilkan. iya, karena banyak yang PO terus minta untuk hadiah wisuda, untuk hadiah ulang tahun gitu tuh sering kalau yang ini. Mungkin itu ya teman-teman semua menjelaskan mengenai lukisan dari Kak Rafida ini benar-benar keren dan sebagai motivasi buat teman-teman yang ingin belajar mengenai melukis dari awal sampai bisa, mungkin nanti bisa dikepoin di Instagramnya. Kalau boleh Instagramnya apa Kak? Instagramnya Rafida Azundani. Ya jangan lupa nanti di follow ya dan di DM kalau pengen tanya-tanya mengenai Kak Rafida. Boleh. Mungkin itu dari podcast dari kami cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam milenial.